Beberapa jam lalu, langit Tel Aviv kembali menyala. Sirene meraung, lampu kota berkedip, dan warga berlari. Rudal melintas di atas kepala mereka. Ini bukan rekaman lama. Ini bukan simulasi. Ini terjadi sekarang. Dan satu hal menjadi jelas, Iran tidak lagi menahan diri. Dalam 24 jam terakhir, situasi berubah drastis. Serangan Israel ke dalam wilayah Iran menewaskan tokoh penting. Balasan datang cepat. Iran meluncurkan gelombang rudal ke arah Israel. Targetnya jelas, wilayah strategis, termasuk Tel Aviv. Sistem pertahanan aktif, intersepsi dilakukan. Tapi tidak semua berhasil dihentikan, dan disitulah masalah dimulai. Bayangkan malam itu, langit gelap, lalu tiba-tiba cahaya muncul. Bukan kembang api, bukan petir, tapi rudal. Suara sirene memecah keheningan. Warga diberi waktu, hanya beberapa detik. Sebagian berlari ke bunker, sebagian terlambat. Ledakan terdengar, getaran terasa sampai ke dalam bangunan. Dan dalam beberapa menit, situasi berubah total. Di beberapa titik kota, kerusakan mulai terlihat. Kaca pecah, fasad bangunan rusak, beberapa struktur terdampak langsung. Bukan kehancuran total kota, tapi cukup untuk mengubah wajah lingkungan. Debu memenuhi udara, lampu darurat menyala, dan jalanan yang biasanya ramai berubah jadi sunyi. Yang menarik, Iran tidak hanya menggunakan rudal biasa. Beberapa laporan menyebut penggunaan sistem seperti Haj Qasem, rudal dengan bahan bakar padat, siap diluncurkan cepat, presisi lebih tinggi, dan dalam beberapa kasus diduga membawa submunisi. Artinya, satu rudal tidak hanya satu ledakan, tapi banyak, dan itu membuat sistem pertahanan bekerja lebih keras. Israel bukan tanpa perlindungan. Iron Dome, David's Sling, Arrow, semua aktif, dan memang banyak rudal berhasil dicegat. Tapi satu fakta tidak bisa dihindari, tidak ada sistem yang sempurna. Dan dalam konflik seperti ini, cukup satu yang lolos untuk menciptakan dampak besar. Yang paling terasa bukan hanya ledakan, tapi ketidakpastian. Warga tidak tahu kapan serangan berikutnya datang. Sirene bisa berbunyi kapan saja. Anak-anak terbangun di malam hari, orang tua gelisah. Keluarga berkumpul di ruang sempit. Beberapa memilih tetap di shelter, tidak keluar. Bahkan setelah sirene berhenti, karena mereka tahu ini belum selesai. Inilah sisi yang jarang terlihat. Perang bukan hanya tentang ledakan, tapi tentang rasa takut yang terus-menerus. Setiap suara keras bisa terasa seperti ancaman. Setiap malam bisa menjadi malam panjang. Dan perlahan tekanan itu menggerus kehidupan normal. Jika dilihat lebih dalam, ini bukan serangan acak. Iran tidak langsung menggunakan semua kekuatan. Mereka bertahap, mengukur, menguji, lalu meningkatkan tekanan. Ini bukan soal emosi, ini strategi, perang pengurasan.
membuat lawan terus siaga, terus mengeluarkan biaya, terus berada di bawah tekanan, dan sejauh ini strategi itu mulai terasa. Israel masih bertahan, sistem pertahanan bekerja, respons militer terus berjalan. Tapi tekanan tidak hanya datang dari udara, ada tekanan politik, tekanan internasional, dan tekanan dari dalam negeri sendiri. Karena ketika warga sipil mulai terdampak, narasi mulai berubah. Yang terjadi beberapa jam lalu bukan sekadar serangan, ini sinyal bahwa konflik ini masuk ke fase baru, lebih terbuka, lebih intens, dan lebih sulit dikendalikan. Sekarang pertanyaannya, apakah ini akan berhenti di sini atau justru baru permulaan? Tulis pendapat kamu di komentar. Dukung channel ini dengan subscribe agar analisis seperti ini terus hadir. Dan ingat, konten ini dibuat untuk informasi dan analisis, bukan untuk mendukung konflik atau kekerasan. Karena di balik semua ini, yang paling terdampak tetap manusia.